Lihatlah sekelilingmu. Saat ini, kamu dikelilingi oleh teknologi. Ini adalah era Internet of Things atau IoT. Orang-orang pintar menyebutnya begitu. Ini adalah dunia di mana benda-benda sehari-hari terhubung ke internet. Mereka berbicara satu sama lain. Mereka mengumpulkan data. Mereka membuat hidup kita lebih mudah, katanya. Pikirkan tentang rumahmu, TV pintarmu, lampu pintarmu, bahkan kulkas pintarmu. Ini semua adalah bagian dari ekosistem IoT. Mereka mempelajari kebiasaanmu. Mereka mengotomatiskan tugas-tugas yang dulu kamu lakukan sendiri. Ini bukan lagi fiksi ilmiah. Ini adalah kenyataanmu, entah kamu menyadarinya atau tidak. Ini adalah kemajuan. Tapi apakah semua kemajuan itu baik? Kita perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Jangkauan IoT meluas jauh melampaui ruang tamumu. Pertimbangkan dunia industri dan manufaktur. Pabrik-pabrik sekarang menggunakan sensor pintar untuk memantau mesin. Perangkat ini memprediksi kapan suatu bagian mungkin rusak, mencegah penghentian yang mahal dan meningkatkan efisiensi. Ini adalah industri 4.0. Ini adalah pengubah permainan. Dalam perawatan kesehatan, perangkat yang dapat dikenakan seperti jam tangan pintar melacak detak jantungmu, pola tidurmu, dan aktivitas fisikmu. Data ini dapat dikirim langsung ke doktermu, menyediakan aliran informasi yang konstan yang secara harfiah dapat menyelamatkan hidupmu. Teknologi ini menawarkan potensi luar biasa untuk masyarakat yang lebih sehat dan lebih proaktif. Ini menjanjikan masa depan yang lebih baik. Tapi setiap janji ada harganya. Lalu ada transportasi. Mobil pintar semakin umum di jalan-jalan kita. Mereka dilengkapi dengan sensor yang membantu parkir, menghindari tabrakan, dan bahkan mengemudi sendiri. Seluruh kota menjadi pintar. Lampu lalu lintas dapat menyesuaikan waktunya berdasarkan aliran lalu lintas waktu nyata, mengurangi kemacetan dan polusi. Sistem transportasi umum dapat dipantau dan dikelola dengan presisi luar biasa, membuat perjalananmu lebih lancar dan lebih mudah diprediksi. Jaringan perangkat yang saling terhubung ini dirancang untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang mulus dan efisien. Ini adalah visi yang berani untuk masa depan, bagaimana kita hidup dan bergerak. Kita sedang membangun sistem yang kompleks, sistem yang sangat kompleks. Semua ini terdengar fantastis. Benar, ini adalah dunia kenyamanan dan efisiensi tertinggi. Dunia di mana teknologi melayanimu, mengantisipasi kebutuhanmu, dan melindungimu. Tapi inilah hitam putihnya. Dengan setiap perangkat yang terhubung, kita membuka pintu baru, jendela baru ke dalam hidup kita dan infrastruktur penting kita. Kita merangkul manfaatnya, seringkali tanpa memikirkan risikonya. Kita menukar privasi dengan kenyamanan. Kita menukar keamanan dengan sebuah gadget. Kita harus pintar. Lebih pintar dari teknologi yang kita gunakan. Kita perlu memahami tidak hanya yang baik, tetapi juga yang buruk dan yang jelek. Ini bukan tentang menjadi pesimis. Ini tentang menjadi realistis. Mengapa keamanan IoT sangat penting? Mengapa kamu, seorang siswa, harus peduli? Karena mengabaikannya sama dengan membiarkan pintu depanmu terbuka lebar. Dengan tanda bertuliskan, "Selamat datang, pencuri." Risiko-risiko itu tidak hanya teoritis. Mereka nyata dan berbahaya. Ketika perangkat IoT tidak aman itu menjadi titik lemah, sebuah kerentanan. Peretas dapat mengeksploitasi kelemahan ini untuk masuk ke jaringanmu. Begitu mereka masuk, mereka dapat mencuri informasi pribadimu, detail bankmu, kata sandimu. Ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Uangmu lenyap dalam sekejap. Semua karena lampu pintar murah itu tidak memiliki kata sandi yang kuat. Risiko-risiko itu jauh melampaui kehilangan uang. Pikirkan tentang keselamatanmu, keselamatan fisikmu. Banyak sistem IoT mengendalikan hal-hal fisik di dunia nyata. Kunci pintar yang diretas dapat membuka pintumu untuk penyusup. Termostat pintar yang disusupi dapat dinaikkan ke tingkat yang berbahaya, menciptakan bahaya kebakaran. Bayang rem mobil pintar dinonaktifkan dari jarak jauh oleh pelaku jahat. Konsekuensinya adalah bencana. Ini bukan plot film. Ini adalah kemungkinan nyata di dunia, di mana kita menyerahkan kendali fungsi-fungsi penting kepada perangkat yang terhubung tanpa mengamankannya dengan benar terlebih dahulu. Kita menaruh hidup kita di tangan kode. Apakah kode itu aman? Mari kita pertimbangkan contoh nyata yang jelas. Bayangkan sebuah pabrik besar yang memproduksi bahan kimia. Pabrik ini mengandalkan ribuan sensor IoT untuk beroperasi dengan aman. Salah satunya adalah sensor suhu sederhana di dalam tangki bahan kimia yang mudah menguap. Tugasnya adalah memastikan suhu tetap dalam kisaran yang aman. Sekarang bagaimana jika peretas mendapatkan akses ke sensor ini?
Mereka dapat memanipulasi data yang dikirimnya. Sensor dapat melaporkan suhu normal, padahal kenyataannya, tangki terlalu panas hingga titik kritis. Sistem kontrol, percaya semuanya baik-baik saja, tidak melakukan apa-apa. Hasilnya, ledakan besar. Bencana yang menyebabkan kerusakan besar dan potensi hilangnya nyawa. Inilah kenyataan IoT yang tidak aman. Jadi, kenyamanan yang ditawarkan oleh IoT datang dengan beban tanggung jawab yang berat. Ilusi dunia yang sepenuhnya otomatis dan aman dapat hancur dalam sekejap. Ketika kita menghubungkan perangkat ke internet, kita menghubungkannya ke miliaran orang. Tidak semua dari mereka memiliki niat baik. Konektivitas yang membuat perangkat ini pintar juga menjadikannya target. Bahayanya adalah kita membangun dunia yang saling terhubung ini lebih cepat daripada kita mengamankannya. Kita sedang dalam perlombaan, dan saat ini, banyak yang memilih kecepatan daripada keamanan. Ini yang dengan konsekuensi parah yang tidak bisa kita sebaikan. Kita harus lebih pintar. Untuk melindungi dirimu, kamu harus terlebih dahulu memahami apa yang kamu hadapi. Kamu perlu tahu musuhmu. Ancaman terhadap perangkat IoT bervariasi dan canggih. Ancaman yang paling umum adalah peretasan langsung atau akses tidak sah. Banyak pengguna gagal mengubah nama pengguna dan kata sandi bawaan pada perangkat mereka. Ini seperti menggunakan 1234 sebagai PIN bankmu. Peretas memiliki daftar kredensial bawaan ini dan menggunakan program otomatis untuk memindai internet mencari perangkat yang rentan. Begitu mereka masuk, mereka dapat mengambil kendali penuh, mengubah perangkatmu menjadi alat untuk tujuan mereka sendiri, atau sekadar memata-matai kamu dan keluargamu. Ancaman signifikan lainnya adalah penyadapan data, atau yang mungkin disebut beberapa orang sebagai penyadapan digital. Ketika perangkat IoT-mu berkomunikasi satu sama lain atau dengan cloud, mereka mengirim data melalui jaringan. Jika data ini tidak dienkripsi, itu seperti mengirim kartu pos melalui pos. Siapapun yang menyadapnya dapat membaca isinya. Ini bisa berupa percakapan pribadimu yang diambil oleh speaker pintar atau rekaman dari kamera keamanan rumahmu. Penjahat dapat menggunakan informasi ini untuk pemerasan, pencurian, atau penguntitan. Mengamankan data dalam perjalanan oleh karena itu tidak opsional. Itu adalah keharusan mutlak untuk melindungi privasi dan informasi pribadimu. Lalu kita punya eksploitasi firmware. Firmware adalah perangkat lunak permanen yang diprogram ke dalam memori perangkat. Itu adalah otak perangkat. Peretas terus-menerus mencari kelemahan atau kerentanan dalam firmware ini. Jika mereka menemukannya, mereka dapat membuat sepotong kode, sebuah exploit, untuk memanfaatkannya. Ini memungkinkan mereka untuk menginstal perangkat lunak berbahaya, atau malware, di perangkatmu. Ini dapat mengubah perangkatmu menjadi bagian dari botnet, jaringan perangkat yang terinfeksi yang digunakan untuk meluncurkan serangan siber besar-besaran terhadap situs web atau layanan, semua tanpa kamu bahkan tahu perangkatmu terlibat. Pemanggang roti pintarmu bisa membantu menjatuhkan situs web rumah sakit. Akhirnya, kita tidak bisa melupakan akses fisik. Ancaman ini setua kunci dan gembok. Jika seseorang dapat secara fisik mencapai perangkatmu, mereka mungkin dapat merusaknya secara langsung. Mereka dapat terhubung ke port diagnostik, mengekstrak chip memori, atau menginstal perangkat keras mereka sendiri untuk mengkompromikan sistem dari dalam. Ini sangat relevan untuk perangkat IoT di ruang publik atau semi-publik, seperti sensor kota pintar atau peralatan industri. Mengamankan perangkat fisik itu sendiri sama pentingnya dengan mengamankan koneksi jaringannya. Kamu harus melindunginya dari penyusup digital dan fisik. Kamu harus sadar. Jadi, bagaimana kita melawan? Bagaimana kita membangun benteng kita melawan ancaman-ancaman ini? Kabar baiknya adalah kita punya alatnya. Kita hanya perlu menggunakannya dengan cerdas. Garis pertahanan pertama adalah autentikasi yang kuat. Ini berarti segera membuang kata sandi bawaan. Buat kata sandi yang panjang, kompleks, dan unik untuk setiap perangkat IoT-mu. Lebih baik lagi, gunakan autentikasi 2 faktor jika tersedia. Ini menambahkan lapisan keamanan kedua, seperti kode yang dikirim ke ponselmu, membuatnya jauh lebih sulit bagi siapapun untuk mendapatkan akses tidak sah, bahkan jika mereka berhasil mencuri kata sandimu. Ini sederhana, tetapi sangat efektif. Selanjutnya, kita harus berbicara tentang enkripsi. Enkripsi adalah proses mengacak datamu sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat memahaminya. Anggap saja ini sebagai kode rahasia. Datamu harus dienkripsi, baik saat disimpan di perangkat, maupun saat ditransmisikan melalui jaringan.
Ini memastikan bahwa bahkan jika peretas berhasil menyadap datamu, mereka tidak akan dapat membacanya. Itu hanya akan menjadi kumpulan karakter yang tidak berarti. Selalu pilih perangkat IoT dari produsen yang serius dalam enkripsi. Itu adalah fitur yang tidak bisa dinegosiasikan untuk perangkat pintar apapun yang kamu bawa ke dalam hidupmu. Menjaga perangkatmu tetap mutakhir juga sangat penting. Produsen secara teratur merilis pembaruan firmware untuk menambal kerentanan keamanan yang telah ditemukan. Kamu harus menginstal pembaruan ini segera setelah tersedia. Banyak perangkat dapat diatur untuk memperbarui secara otomatis. Aktifkan fitur ini. Mengabaikan pembaruan sama dengan mengetahui ada lubang di pagarmu dan tidak melakukan apa-apa. Itu adalah undangan terbuka untuk masalah. Selain pembaruan, pertimbangkan segmentasi jaringan. Ini berarti membuat jaringan Wi-Fi terpisah hanya untuk perangkat IoT-mu. Mengisolasinya dari jaringan utamamu tempat komputer dan ponselmu dengan data sensitif terhubung. Pada akhirnya, keamanan IoT bukan hanya masalah produsen. Ini adalah tanggung jawab bersama. Ini melibatkan produsen yang membangun produk yang aman, penyedia jaringan yang mengamankan infrastruktur, dan kamu, pengguna, yang waspada dan proaktif. Kamu memiliki peran untuk dimainkan. Dengan menginstal, mengkonfigurasi, dan memelihara perangkatmu dengan benar, kamu memperkuat seluruh ekosistem. Kamu tidak hanya melindungi dirimu sendiri, kamu melindungi semua orang. Keamanan adalah proses berkelanjutan, bukan pengaturan satu kali. Jadilah pintar, sadarlah, jadilah aman. Inilah hitam putihnya. Pilihan ada padamu. Buatlah pilihan yang cerdas.